salam sejahtera bagi kita semua. Kembali di hari ini kita ada dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Dan di hari ini bagian firman Tuhan dari kitab Amos pasal 5 ayatnya yang keempat hingga ayat yang keenam, yang merupakan kebenaran untuk kita dengar di hari ini. Namun sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa ya Tuhan kami, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang sudah menganugerahkan bagi kami Roh Kudus sebagai penolong, penuntun dalam perjalanan hidup kami. Ya Bapa ya Tuhan kami, kalau di hari ini kembali kami ada dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, kami akan membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Karena itu Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang sudah tercurah atas kehidupan kami, yang akan memberikan kami pengertian, pemahaman tentang apa kebenaran firman-Mu bagi perjalanan kehidupan kami. Di tengah-tengah aktivitas kerja usaha kami, terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Kami siap untuk membaca akan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab Amos pasalnya yang kelima, ayat 4 hingga ayatnya yang keenam. Perikop pembacaan bagi kita di saat ini, jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian bagian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, mendengarkan, dan melakukan segala kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kata hidup adalah sesuatu yang kita sangat inginkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita ingin atau kita mau supaya kita tetap hidup, menjalani hari-hari kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Siapa di antara kita yang tidak mau hidup? Semuanya mau hidup untuk seterusnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini, dalam perikop jalan yang menuju hidup, dengan tema perenungan kita, carilah aku maka kamu akan hidup. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam kitab Amos pasal 5 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Sekali lagi dengan perikop jalan yang menuju hidup. Ini kita bisa melihat bahwa Tuhan menunjukkan
Bagaimana jalan yang menuju ke hidup itu sendiri? Seperti yang diungkapkan di awal tadi, bahwa setiap manusia kita sangat menginginkan supaya kita tetap hidup. Nah, bagian firman Tuhan ini memperingatkan atau menyatakan kepada kita bagaimana sebenarnya jalan untuk menuju hidup itu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dalam bagian firman Tuhan, bagaimana Allah berfirman kepada bangsa Israel untuk mencari Allah. Dikatakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Itu berarti Tuhan menyatakan tentang jalan menuju hidup itu yang sebenarnya. Kuncinya adalah bagaimana mencari Tuhan supaya tetap hidup. Dan maksud hidup di sini bukan sekadar hidup menikmati nafas kehidupan, tetapi gambaran hidup ini adalah bagaimana umat Tuhan, bangsa Israel itu merasakan kasih, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Mereka tetap mampu untuk menjalani kehidupan mereka, bukan hanya sekadar bahwa bisa bernafas, tetapi bisa melewati segala tantangan pergumulan di dalam kehidupan mereka. Apalagi mereka diperhadapkan dengan ancaman dari bangsa-bangsa yang lain. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perintah itu Amos menegaskan agar tidak pergi ke Gilgal, ke Betel atau Beersheba. Tiga tempat ini merupakan tempat-tempat yang didirikan oleh nenek moyang bangsa Israel untuk tempat mereka beribadah kepada Tuhan, tempat mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tetapi kenapa tempat-tempat ini oleh Amos dikatakan untuk jangan mendatangi tempat-tempat itu ketika mencari Tuhan? Karena saudara-saudara, tempat-tempat itu sudah berubah bukan lagi sebagai tempat mereka bangsa Israel untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Tetapi tempat-tempat itu sudah dijadikan tempat yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ada pemujaan berhala-berhala, praktek-praktek penyembahan yang sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga sekali lagi penegasan dari Amos tentang bagaimana mencari Tuhan itu bukan di tempat-tempat yang biasa bangsa Israel mencari Tuhan. Tetapi Amos bagaimana menunjukkan suatu tempat yang merupakan tempat kediaman Allah, yang ada dan berpusat pada pribadi Allah itu sendiri. Sebagai Tuhan bangsa Israel yang merupakan Allah sang pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, dan keberadaan Allah sebagai sang pencipta menunjukkan kemahakuasaannya kepada bangsa Israel. Dia sudah menuntun bangsa Israel, perjalanan bangsa Israel dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel, dalam ketidaktaatan, ketidaksetiaan bangsa Israel, tetapi Allah senantiasa menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi ternyata bangsa Israel tetap tidak dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai yang maha kuasa, keberadaan Allah tidak terikat atau dibatasi oleh suatu tempat atau wilayah tertentu, seperti yang diucapkan atau pernah diucapkan oleh Daud. Kemana aku dapat pergi menjauh dari rohmu? Kemana aku harus dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau.
Artinya Daud mau menyampaikan bahwa Allah itu hadir di mana-mana. Di dalam roh Allah hadir. Dia hadir bekerja dan berkarya dalam setiap kehidupan umat. Roh Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya dan menaruh percaya sungguh kepada Allah. Saudara-saudara, pemirsa tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaan dalam pembacaan kita, atau pernyataan dalam pembacaan kita, jalan yang menuju hidup. Kita pun punya keinginan yang sama. Dan firman Tuhan mengajar kita di saat ini, bagaimana kunci untuk menuju jalan yang menghidupkan itu bagi kita. Kita ingin memiliki kehidupan, maka kita harus mencari Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Cari Tuhan bukan sekedar kita datang berkumpul bersama-sama di gereja ataupun dalam persekutuan-persekutuan yang lain, yang kadangkala itu hanya sebatas supaya orang lihat bahwa kita ada. Kita ada datang dalam persekutuan. Tetapi kadangkala hati kita tidak ada dalam persekutuan. Mencari Tuhan di dalam kehidupan kita harus benar-benar kita nyatakan itu di dalam kehidupan kita. Lewat tindakan kita, lewat sikap kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang senantiasa, yang utama di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi contoh dan teladan sebagai orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Maka kita harus meninggalkan setiap perbuatan dosa kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kita layak di hadapan Tuhan, supaya kehidupan yang sudah Tuhan kerjakan nyatakan di dalam kehidupan kita lewat Yesus Kristus yang berkorban, supaya kita hidup itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, pemirsa tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena itu sekali lagi, firman Tuhan sesuai dengan tema perenungan kita di hari ini. Carilah Tuhan bukan berarti kita harus beranjak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Melainkan bencilah dosa dan cintailah kebaikan. Carilah Tuhan bukan berarti kita sedang berada pada sebuah proses pertobatan dan pembaharuan hidup. Carilah Tuhan berarti kita suka mendengarkan firman-Nya dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan setiap hari. Carilah Tuhan berarti semakin memiliki hubungan yang intim dengannya serta tekun dalam doa kepadanya. Carilah Tuhan berarti bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjadi contoh dan teladan bagi setiap orang ataupun bagi orang lain. Baik ketika kita ada di rumah kita bersama dengan anggota keluarga yang lain, di tempat tugas kerja kita, dalam pelayanan kita, atau dimanapun kita pergi dan berada, kita menyatakan betul-betul hidup di dalam Tuhan dan kebenaran, supaya kita memperoleh hidup. Bukan hidup untuk saat ini saja, tetapi kehidupan untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, untuk kasih setia dan rahmat bagi kami. Kalau dalam
bagian firman Tuhan yang sudah kami baca, kami dengarkan dari kitab Amos pasal 5 ayat 4 hingga ayat yang ke-6, mengingatkan kami tentang jalan menuju hidup, yaitu bagaimana kami mencari Tuhan. Seperti kata firman-Mu, carilah Aku maka kamu akan hidup. Itu berarti kunci untuk kami memperoleh kehidupan yang kekal adalah ketika kami mencari Engkau, ya Tuhan, ya Allah kami di dalam Yesus Kristus. Kan hanya Engkaulah, Yesus Kristus, sebagai jalan menuju kehidupan yang kekal itu. Karena itu Tuhan, terima kasih. Akhirnya firman Tuhan di hari ini, sebagai umat-Mu, kami semua pemirsa Tabura Injil senantiasa diberkati, senantiasa dituntun, senantiasa dimampukan untuk menjadi alat kesaksian-Mu. Dimanapun kami pergi dan berada, dalam situasi kondisi yang kami alami, dalam masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana kami menyatakan kehidupan yang berkenan kepada Engkau dalam ketaatan kesetiaan. Hanya kepada Engkau, mengandalkan Engkau di dalam kehidupan, sehingga kami mampu melewati pergumulan, tantangan yang kami hadapi dalam perjalanan kehidupan kami, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Ini doa kami. Syukur kami kembalikan kepada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa menjadi kekuatan kita dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.